Sebagian besar dari Anda pasti pernah mendengar atau belajar tentang pengertian ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini memiliki peranan yang penting dalam suatu negara dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi pada suatu negara. Pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi, secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Tujuan dan manfaat ekspor: 1. Menumbuhkan industri dalam negeri. 2. Mengendalikan harga produk. 3. Menambah devisa negara. Pengertian impor. Arti dari istilah impor bisa Anda temukan dalam berbagai sumber. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan impor sebagai pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Anda mungkin beranggapan kalau impor merupakan aktivitas yang bertujuan hanya untuk kepentingan pengimpor. Padahal, impor adalah kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan bernegara. Setiap negara pasti melakukan impor produk tertentu dari negara lain. Hal tersebut mereka lakukan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Ada 3 alasan utama kenapa sebuah negara melakukan impor, yaitu 1. Ketidakmampuan melakukan produksi, 2. Biaya produksi yang terlalu mahal, 3. Kebutuhan dalam negeri tidak mencakup. Ada banyak manfaat impor yang bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya adalah memperoleh suplai produk buatan luar negeri yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mendapat suplai bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri. 3. Sarana transport teknologi canggih dan modern. 4. Upaya mengendalikan inflasi berkat harga barang impor yang lebih terjangkau. Negara bisa fokus untuk melakukan aktivitas produksi barang atau jasa tertentu. Kini, kelompok kami mengusul suatu produk yang berpotensi untuk diekspor ke luar negeri, yaitu sarang walet. Kami memilih produk ini karena salah satu potensi ekonomi besar dengan manfaat produk yang banyak, sehingga menarik minat jual yang tinggi bagi konsumen luar negeri yang ingin membelinya. Ekspor ke negara Cina dan wilayah benua Eropa. Hal ini karena Cina menjadi salah satu negara yang mengimpor sarang walet dari Indonesia. Dan benua Eropa kami pilih karena burung walet tidak hidup di sana, sehingga tidak adanya penghasil sarang walet di negara wilayah benua Eropa. Hal ini akan menjadi ekonomi besar bagi Indonesia karena bisa meraup untung yang sangat besar dari salah satu potensi alam yang ada. Burung walet tidak ditemui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua Afrika. Hal ini disebabkan perkembangbiakan burung walet harus di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembangbiaknya habitat spesies. Sarang burung walet memiliki manfaat yang penting bagi kesehatan, antara lain: 1. Sebagai obat batuk kering, 2. Mempertahankan kecantikan kulit, 3. Mengatasi keluhan paru-paru, 4. Mengobati kerusakan pembuluh darah, 5. Meningkatkan nafsu makan, 6. Sumber antioksidan, 7. Sumber mineral untuk sistem kekebalan tubuh, 8. Membuat kulit menjadi cantik, 9. Mencerdaskan otak. Untuk melakukan ekspor, kita akan melalui beberapa tahap, yakni 1. Promosi. Banyak cara yang dilakukan untuk media promosi pada ekspor ini, akan tetapi kami akan memilih dengan datang langsung dan menawarkan langsung pada calon pembelinya. Hal ini kami pilih karena cukup efektif dikarenakan bisa langsung bertemu dengan calon pembeli dan kita leluasa menjelaskan produk sarang walet kita tanpa ada hambatan sedikit pun. 2. Inquiry. Tahap di mana setelah kita menawarkan produk sarang walet kita, calon pembeli merasa penasaran dan mencari tahu sendiri manfaat produk yang kita tawarkan. 3. Overseat. Proses di mana calon pembeli melakukan proses tawar-menawar demi mencapai kesepakatan yang diinginkan. 4. Order sheet. Tahap di mana calon pembeli deal dengan semua kesepakatan pemesanan sarang walet yang sudah disepakati setelah proses tawar-menawar. 5. Kontrak dagang. Proses di mana pihak penjual dan pembeli menandatangani kontrak dagang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.